Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas D Prodi Ekonomi Syariah. Saya M. Zaki Caleh Pratama dengan NPM 255101086. Saya Roisya Rahma dengan NPM 25510101008. Di kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi dari mata kuliah Islam dan Lingkungan Hidup yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Hadi Wahyu Iriana, Shum, MAG, KREMPI. Baik, saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu kosmologi dan kearifan lokal. Kosmologi adalah cara pandang masyarakat terhadap alam semesta, termasuk bagaimana mereka memahami hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan. Dalam masyarakat tradisional, kosmologi tidak hanya bersifat teori, tetapi benar-benar pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat tradisional umumnya memandang alam sebagai sesuatu yang hidup dan memiliki nilai sakral. Artinya, alam tidak boleh diperlakukan sembarangan karena dianggap memiliki keseimbangan yang harus dijaga. Bahkan, dalam beberapa kepercayaan, alam juga diyakini memiliki roh atau kekuatan tertentu. Dari cara pandang inilah muncul kearifan lokal, yaitu nilai, norma, dan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun untuk menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam. Kearifan lokal biasanya berbentuk aturan yang tidak tertulis, tetapi sangat dipatuhi oleh masyarakat. Contohnya, yang pertama adalah larangan menebang pohon di area tertentu yang dianggap sakral. Yang kedua, adanya ritual sebelum membuka lahan sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Yang ketiga, penggunaan sumber daya alam secukupnya dan tidak berlebihan. Salah satu contoh nyata dapat dilihat pada suku Baduy. Mereka memiliki aturan yang sangat ketat dalam menjaga alam, seperti tidak menggunakan alat modern, tidak merusak hutan, dan hidup sederhana sesuai dengan alam. Bagi masyarakat Baduy, menjaga alam merupakan bagian dari kewajiban hidup. Selain itu, kearifan lokal juga mengajarkan prinsip keseimbangan. Masyarakat tradisional tidak mengambil alam secara berlebihan karena mereka sadar bahwa alam harus tetap dijaga untuk generasi berikutnya. Jika dilihat dari sisi modern, kearifan lokal ini sebenarnya sejalan dengan konsep pelestarian lingkungan. Bedanya, masyarakat tradisional sudah menerapkan sejak lama tanpa teori ilmiah yang rumit. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kosmologi dan kearifan lokal menunjukkan bahwa masyarakat tradisional memiliki hubungan yang erat dengan alam. Mereka tidak melihat alam sebagai objek untuk eksploitasi, tetapi sebagai bagian dari kehidupan yang harus dijaga dan dihormati. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai manusia dan alam dalam masyarakat agraris. Baik, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu relasi manusia alam dalam masyarakat agraris. Masyarakat agraris adalah masyarakat yang kehidupan utamanya bergantung kepada sektor pertanian. Oleh karena itu, hubungan antara manusia dan alam dalam masyarakat ini sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Alam menjadi sumber utama kehidupan, seperti tanah yang digunakan untuk bercocok tanam, air untuk irigasi, serta iklim yang sangat mempengaruhi keberhasilan panen. Tanpa kondisi alam yang baik, maka hasil pertanian juga akan terganggu. Karena ketergantungan tersebut, masyarakat agraris cenderung memiliki sikap yang lebih bijak terhadap alam. Mereka menyadari bahwa jika alam dirusak, maka kehidupan mereka juga akan ikut terdampak. Contohnya, petani tradisional biasanya menanam sesuai musim menggunakan pupuk alami serta menjaga kesuburan tanah melalui cara-cara sederhana seperti rotasi tanam. Selain itu, terdapat juga nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan tradisi syukuran hasil panen sebagai bentuk rasa terima kasih terhadap alam. Dengan demikian, hubungan antara manusia dan alam dalam masyarakat agraris bersifat timbal balik. Manusia menjaga alam dan alam memberikan kehidupan bagi manusia. Yang selanjutnya, eksploitasi dan harmoni. Dalam masyarakat tradisional, hubungan manusia dengan alam cenderung bersifat harmonis, yaitu adanya keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian alam.
Manusia memanfaatkan alam secukupnya tanpa merusak keberlanjutannya. Namun, seiring berkembangnya zaman, muncul pola hubungan yang berbeda, yaitu eksploitasi alam. Eksploitasi adalah pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan demi kepentingan ekonomi, tanpa memperhatikan dampak jangka panjang. Contoh eksploitasi antara lain penebangan hutan secara besar-besaran tanpa memikirkan reboisasi, penggunaan bahan kimia berlebihan dalam pertanian, serta pencemaran lingkungan akibat limbah industri. Akibat dari eksploitasi ini cukup serius, seperti kerusakan lingkungan, berkurangnya kesuburan tanah, perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Sebaliknya, konsep harmoni yang terdapat dalam masyarakat tradisional menekankan pada keseimbangan, tanggung jawab, dan berkelanjutan. Manusia tidak hanya ambil dari alam, tapi juga menjaga dan merawatnya. Oleh karena itu, nilai-nilai harmoni dari masyarakat tradisional sebenarnya sangat penting untuk menerapkan kembali dalam kehidupan saat ini, agar hubungan antara manusia dan alam tetap seimbang dan berkelanjutan. Demikian pemaparan materi tentang manusia dan alam dalam masyarakat tradisional. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.